saya percaya bahwa kita semua sudah siap untuk lebih lanjut lagi untuk mendengarkan apa yang dimaksud dengan prinsip afirmasi potensi, dan nanti Bapak Ibu juga akan mendengarkan beberapa penjelasan singkat, dan tentu saja hari ini kita bisa bertanya jawab dengan pembicara kita, yaitu Bapak Paul Sarapang. Dan sebuah pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Tapi hari ini saya sedikit mengganti pepatah tersebut, Bapak Ibu, dengan jika tak kenal, maka mari kita berkenalan. Dan kita akan berkenalan langsung dengan pembicara kita hari ini, Bapak Paul Sarapang. Bapak Paul Sarapang memiliki seorang istri, Ibu Marija, dan dikaruniai 2 orang putri. Yang pertama bernama Kenaya Matsiacem Sarapang, dan yang kedua bernama Andrea Kara Sarapang. Dan saat ini Bapak Paul juga melayani di berbagai tempat dan bidang, Bapak Ibu. Dan seperti yang pertama, Bapak Paul melayani sebagai Ketua Rumah Konseling di Bali. Yang berikutnya, Bapak Paul juga melayani sebagai konselor klinik spesialis Selalu Ada Harapan LK3 Jakarta. Beliau juga melayani sebagai fasilitator LK3 Lembaga Konseling Keluarga Kreatif Jakarta, dan melayani juga sebagai fasilitator The World Needs a Father Bali. Dan saat ini juga Bapak Paul melayani sebagai konselor di Sekolah Tunas Bangsa Bali. Dan beberapa sertifikasi yang Bapak Paul miliki seperti Certified Family Counseling atau CFC LK3 Jakarta, juga sertifikasi sebagai trainer kompetensi teknis bidang konseling BNSP, dan yang terakhir ada juga sertifikasi sebagai asesor kompetensi bidang konseling BNSP. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Paul Sarapang dan Ibu Marija. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Ibu. Ya, selamat pagi. Shalom pada seluruh Bapak Ibu pendidik dan orang tua. Saya dengar tadi ada orang tua TK ya, TK SD ya. TB dari area Sunter, Cikarang, Citra, Cakung, dan Gunung Sahari. Salam sehat seutuhnya. Ya, senang bisa bertemu dalam pertemuan kali ini, dan ini tadi dikatakan Pak Beta pertemuan yang terakhir. Ya, Bapak Ibu, saya hanya singkat saja, hanya memberikan penekanan pada apa yang disampaikan oleh Pak Beta. Jadi tema tadi disampaikan bahwa ini adalah afirmasi potensi dalam mempersiapkan generasi tangguh. Tadi juga sudah sampaikan bahwa Bapak Ibu, menurut penelitian, rata-rata komunikasi orang tua dan anak itu hanya sekitar 19 sampai 36 menit setiap hari. Padahal setiap hari itu ada 1440 menit ya dalam setiap hari. Dan dalam 19 sampai 36 menit itu dikatakan bahwa 70% itu adalah komunikasi yang negatif. Komunikasi yang lebih banyak koreksi, lebih banyak evaluasi dibanding mengafirmasi. Nah, oleh sebab itu kita perlu belajar, tadi sudah kita belajar bersama, pentingnya kita memberikan afirmasi khususnya kepada potensi daripada anak-anak kita. Nah, sebagai orang tua ya, dikatakan khususnya para ayah itu perlu menyadari memberikan afirmasi ya adalah hal yang sangat penting daripada koreksi atau evaluasi. Juga bagaimana memberikan sesuai musim kehidupan. Jadi anak-anak yang umur 0 sampai 6 tahun itu intelektualnya lebih berkembang. Nah, di situ perlu diafirmasi, kamu sangat pandai, kamu pintar, kamu bisa melakukan dengan sangat baik. Nah, itu dibutuhkan oleh anak-anak kita. Atau mungkin 6 sampai 8 tahun, puji dalam tugas-tugas dia membantu di rumah. Wah, terima kasih kamu bisa menyapu dengan baik. Terima kasih kamu sudah menolong ibu membersihkan piring dan lain sebagainya. Ya, 9 sampai 11 tahun dalam masa perkembangan fisiknya. Ya, kamu kuat, kamu suka apa? Berolahraga. Jadi anak kecil umur 9 sampai 11 itu dia sering memperlihatkan ototnya. Ya, 12 sampai 18 itu masa peer group, sosial, dan lain sebagainya. Tadi juga sudah sampaikan. Nah, perlu afirmasi sesuai dengan karunia talenta daripada anak-anak kita, ya, apa talenta, mungkin dia pintar melukis, menyanyi dan lain sebagainya. Afirmasi sesuai
kepribadian. Ya, ada anak yang tadi dikatakan dominan, intim, stabil, cermat. Ya, afirmasi sesuai gender. Ya, kamu adalah pria yang bijak, pria yang perkasa, pria yang maksimal. Kamu nanti akan menjadi seorang ibu yang bijaksana. Ya, dan perlu tadi ditekankan bahwa afirmasi itu dalam semua aspek, ya, aspek sosial, spiritual, supaya anak-anak kita dia merasa dikasihi, ya. Secara sosial anak-anak kita menjadi anak yang ramah, ya, pendengar yang baik, punya belas kasihan. Secara intelektual mungkin dia anak yang merasa pintar, kreatif, dia cepat menangkap. Secara fisik dia mempunyai gambar diri yang baik, ya, juga secara emosi, ya, dia bisa tahan terhadap stres, ya, tidak cepat cemas atau takut atau merasa bersalah. Jadi jarang menghadapi tekanan-tekanan emosi, ya. Nah, ini kita juga sudah dapatkan di buku MKSS ini, ya, ada 1 minute afirmasi, ya, berikan pujian segera. Pada saat anak melakukan hal yang positif, segera berikan pujian, ya. Beritahu mereka secara spesifik apa yang dia lakukan, ya. Wah, luar biasa kamu bisa mengambilkan sepatu papa, ya, kaos kaki papa. Jadi dia tahu, oh, dia tenang. Kamu luar biasa bisa membersihkan tempat tidur, ya. Beritahu mereka betapa senangnya Anda ketika dia bertindak benar, ya. Berhenti sejenak, biarkan mereka, anak kita, merasakan, ya, betapa kita sebagai orang tua senang atas apa yang dia lakukan, dan dorong mereka terus untuk melakukan hal yang sama, ya. Kemudian peluk, sentuh anak Anda sehingga mereka bisa mengerti betapa kita menghargai anak-anak kita. Nah, ini salah satu cara, ya, untuk memberikan afirmasi. Ya, Bapak Ibu, kadang-kadang orang tua sulit memberikan afirmasi kepada anak-anak kita, ya. Kita lebih banyak memberikan koreksi, ya. Kita lebih banyak memberikan evaluasi. Karena apa? Mungkin orang tua, kita sebagai orang tua itu mempunyai pola asuh atau luka masa kecil kita, masalah pohon keluarga kita itu bermasalah. Mungkin kita sebagai anak, orang tua kita, ya, jarang memberikan afirmasi kepada kita sehingga kita sulit memberikan afirmasi. Belum lagi ada trauma masa lalu, luka-luka inner child dan lain sebagainya, ya. Juga mungkin kita kadang-kadang punya kepercayaan yang salah tentang afirmasi. Kalau kita afirmasi anak, nanti dia menjadi anak yang sombong. Dia besar kepala. Ngapain dia harus di itu? Ya, kalau salah harus dikoreksi, salah harus diberitahu kesalahannya. Nah, itu kadang-kadang sehingga kita lebih banyak sebagai orang tua itu berfokus kepada kekurangan anak, berfokus pada hal-hal yang salah yang dilakukan yang tidak sesuai, sehingga kita kadang lebih banyak memberikan evaluasi, ya, kepada anak-anak kita. Dan juga kadang-kadang kita sebagai orang tua itu punya terlalu tinggi ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Sehingga pada saat anak tidak mencapai ekspektasinya, maka kita sulit memberikan evaluasi. Sulit memberikan peneguhan atau afirmasi kepada potensi anak-anak kita. Ya, saya kira itu yang menjadi penekanan dari apa yang disampaikan tadi, dan untuk selanjutnya kita bisa berdiskusi, tanya jawab dalam sesi selanjutnya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Paul Sarapang atas materi penjabarannya yang begitu menarik dan begitu informatif, sehingga kami semakin dikuatkan dari sisi Pak Beta dan Pak Paul sendiri, menambahkan dan semakin meneguhkan kembali kepada setiap kami tentang pentingnya prinsip afirmasi potensi. Nah, Bapak Ibu, sesi penyampaian materi sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh langsung menuliskannya di dalam kolom chat dan ditujukan kepada tim admin kami. Baik, Bapak Ibu. Pak Paul, sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk nih, Pak. Oke, oleh karena itu kita akan memulai sesi tanya jawab ini ya, Pak ya. Silakan, Miss. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, Pak. Sebagai orang tua, kami belum terlalu paham nih, Pak, bagaimana melihat potensi
apa yang ada di dalam diri anak kami, agar tidak terjadinya kesalahan dalam memotivasi dan mendorong anak kami kepada kursus atau kegiatan tertentu. Menurut pandangan Bapak, apa cara mudah untuk menghindari hal ini? Silakan Pak Paul. Saya serahkan buat Pak Paul. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, saya setuju bahwa sebagai orang tua kita perlu mengerti potensi anak-anak kita. Ya, saya banyak bertemu dengan orang tua yang bingung, kadang-kadang anak saya mau masuk SMA, dia bilang ya udah SMA mana terserah. Ya, jurusan apa terserah, karena kadang-kadang dia sendiri tidak mengerti apa potensi anak-anak. Bapak Ibu, dari kecil sebenarnya kita bisa mendapati potensi anak-anak kita. Kita bisa mengamati gitu ya. Kalau mau lebih akurat, biasanya umur tertentu bisa ada tes potensi gitu ya. Ada lagi tes bakat minat. Nah, biasanya kita perlu tahu anak kita, misalnya anak yang mungkin sering bergaul di luar rumah, dia ketemu orang, dia bisa menyapa orang-orang tersebut ya. Dia perlu bisa apa bermain dengan orang-orang yang baru, orang yang lain ya. Kita bisa tahu berarti dia adalah seorang yang mungkin sanguin gitu kan. Nah, anak yang mungkin bisa apa coret-coret tembok ya, nyoret-nyoret apa curit di kertas, coret-coret yang mungkin saja potensinya dia punya talenta melukis misalnya. Nah, kita perlu menelusuri, kita perlu mengamati ya, apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi passion daripada anak-anak kita. Ya, kalau tadi apa mungkin dia suka menyanyi, berteriak-teriak, menyanyi, menirukan apa melakukan lagu-lagu mungkin masih fals suaranya, tapi bisa jadi potensi anak kita itu dia punya talenta atau karunia sebagai penyanyi. Ya. Jadi kita bisa mengamati sejak dia kecil, apa yang senang, apa yang sering dia lakukan. Ya. Dan kita bisa mengarahkan. Kadang-kadang kita terlalu cepat untuk melarang anak-anak kita, nggak boleh lakukan ini, jangan ini, padahal mungkin dia sedang bereksplorasi, apalagi kalau anak TK, mungkin motoriknya sedang berfungsi, ya, dia utak-atik apa barang-barang, apa mesin, apa dia lihat mesin di motor, dia bisa teralisnya dan lain sebagainya, dia amati saudara-saudara. Kadang-kadang kita nggak boleh dekat-dekat situ. Nah, itu sebenarnya anak sedang mengeksplor apa yang dia senangi, apa yang dia minat. Jadi sejak kecil kita bisa mengamati apa yang dia inginkan. Ya, ada tadi Pak Beta sampaikan tes kepribadian MBTI. Ya, kita sebagai orang tua juga perlu memahami apa potensi kita, apa karunia kita, kepribadian kita, sehingga kita bisa mengerti karunia kepribadian seperti apa sih yang ada, dan itu kita bisa lihat kepada anak-anak kita apa-apa saja ya. Dan juga mungkin bahasa kasih anak-anak ya. Tadi dikatakan bahwa potensi anak itu akan berkembang kalau dia merasa dikasihi, dia merasa nyaman ya. Ada komunikasi yang baik, ada relasi yang baik antara orang tua dan anak, maka anak itu akan bisa mengembangkan potensinya. Tapi kalau terlalu banyak evaluasi, terlalu banyak kritik ya kepada anak, terlalu banyak larangan, tidak boleh ini, tidak boleh ini, maka potensi anak-anak kita itu agak sulit berkembang. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan? Ya, kalau dari pengalaman kami dengan anak-anak ya, jadi kami dulu sebelum mengerti, biasanya kan kami menggunakan kata-kata negatif ya, misalnya jangan coret tembok, kamu tidak boleh ke dapur gitu ya. Nah, lebih banyak kalimat negatif. Nah, mungkin salah satu cara adalah merubah kalimat kita itu menjadi kalimat positif. Misalnya, bisa nggak kamu gambarnya di kertas, atau boleh nggak kamu bantu mama duduk di sini dan lakukan ini. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau tahu potensi anak memang dari usia awal ya, usia dini, kita harus mengamati gitu. Nah, ada musim-musim kehidupan kita tahu ya, kalau dari 0 sampai 5 itu kan peran ibu. Nah, ibu kalau di rumah dia bisa mengamati dan mengetahui gitu, dan mengarahkan juga anak-anak. Kalau usia SD itu biasanya peran ayah.
Gitu. Jadi memang harus ada waktu untuk anak-anak sehingga kita tahu. Nah, kalau kita tidak tahu, kemungkinan ya mungkin waktunya yang belum disediakan untuk anak-anak mulai belum maksimal. Nah, kita mulai untuk mencoba menyediakan waktu untuk anak-anak sehingga kita lebih memahami lagi apa yang mereka lakukan dan kita bisa mengarahkan ke potensi mereka supaya maksimal. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul dan Ibu untuk penjelasannya. Intinya kita pertama harus memberikan kata-kata yang sifatnya memotivasi begitu ya Pak ya, membangun anak-anak sehingga dengan kata-kata yang membangun itu anak-anak lebih termotivasi dan kita mengamati perkembangan mereka dan mengetahui talenta-talenta yang mereka miliki sehingga mereka bisa bertumbuh begitu Pak ya. Baik Bapak dan Ibu. Oke. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua Bapak Ibu. Untuk pertanyaan kedua, afirmasi adalah peneguhan lewat kata-kata penguatan yang diberikan. Nah, bagaimana caranya memberikan afirmasi kepada anak yang memiliki bahasa kasih sentuhan fisik, tindakan pelayanan, atau menerima hadiah? Kira-kira bagaimana pandangan Pak Paul dan Ibu? Ya, prinsipnya afirmasi itu kan sebuah pernyataan yang positif dan spesifik. Itu kalau definisi afirmasi. Nah, kita bisa memberikan pernyataan pujian secara positif dan spesifik. Nah, kalau anak kita misalnya sentuhan fisik, nah tadi juga sempat saya sampaikan yang disampaikan oleh Ken Blanchard gitu kan, ya peluk mereka, ya mungkin pundaknya bisa ditepuk-tepuk, kita peluk dia, kamu papa senang karena kamu bisa menolong papa membersihkan motor misalnya, melap motor, papa bangga dengan kamu sambil memeluk. Anak kalau sentuhan fisik bahasa kasihnya itu dia sangat senang pada saat dia disentuh, dipeluk atau pundaknya ditepuk-tepuk atau kepalanya mungkin diusap seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Pak mungkin ingin dilayani ya, tetap kita memberikan pernyataan yang positif secara spesifik ya, tetapi mungkin dengan cara sewaktu-waktu kita melayani dia ya. Misalnya, wah, Papa akan ayo kita sama-sama membersihkan kamar tidurmu. Kamu bisa merapikan dengan baik. Ya, kita menolong dia melakukan bersama-sama. Itu kan bagian kamar dia dan kita bisa melayani dia membersihkan bersama-sama. Itu bagian dari pelayanan. Ya. Jadi semua prinsip bahasa kasih apapun bahasa kasih anak-anak kita bisa meneguhkan, kita bisa memberikan mengafirmasi. Ya. Prinsipnya adalah afirmasi itu adalah sesuatu yang kita teguhkan, pernyataan-pernyataan positif yang baik, yang spesifik, yang bisa mereka yang sudah mereka lakukan, atau mungkin seperti hampir sama dengan pujian, ya. Tapi memang di dalam memuji kita tidak hanya memuji kamu hebat, kamu pintar, ya apanya yang hebat, apanya pintar. Jangan-jangan papa ini hanya basa-basi aja gitu kan. Hebat apanya, apa yang dia sudah lakukan secara spesifik, ya. Papa bangga, bangga apa? Karena kamu sudah membuat buku-bukumu menjadi rapi misalnya. Kamu bisa mengatur buku dengan baik, tempat tidurmu ini bersih, secara spesifik yang perlu kita lakukan. Nah, itu cara kita mengafirmasi ya. Tentunya memang afirmasi ini tadi dilakukan dengan cara yang kita katakan spesifik, deskriptif. Jadi kita perlu melukiskan apa yang dia sudah lakukan, bukan hanya papa bangga, kamu hebat, kamu luar biasa, tapi apa yang dia sudah lakukan sehingga kita merasa senang, sehingga dia bilang, oh papa senang dengan apa yang saya lakukan, dan dia bisa melakukannya lagi. Ya, saya kira itu, Pak. Baik, Pak Paul. Terima kasih untuk penjelasannya yang sangat rinci dan mendalam ya Pak Paul ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya, pertanyaan ketiga kali ya Pak ya. Silakan Miss. Oke, untuk pertanyaan ketiga, Pak Paul,
apakah ada rekomendasi buku untuk orang tua single parent nih Pak, atau single dad atau single mom nih Pak? Kira-kira menurut Pak Paul sendiri referensi seperti apa sih Pak? Silakan Pak. Iya, sebenarnya buku Casey Caston tadi itu ada membahas buku yang tadi Pak Beta perlihatkan. Kelihatan nggak ya? Nah, Ya, ini nih. kelihatan sekali. The World Needs a Father. Ya, itu buku ada di situ tentang ibu tunggal. Ya, ada tentang single parents, bagaimana sebagai orang tua tunggal mendidik anak-anaknya. Ya, dan banyak sebenarnya referensi buku-buku yang lain, ya di Google dan lain sebagainya banyak referensi itu. Tapi prinsipnya saya mau katakan bahwa kalau kita sebagai single parents, ibu tunggal atau ayah tunggal, kita perlu melibatkan orang lain untuk mendidik anak-anak kita. Ya, bagaimana dia kalau kita sebagai ibu tunggal, kita perlu melibatkan mungkin teman gereja atau teman atau keluarga yang secara rohaninya baik, hubungan komunikasi dengan istri dan anak-anaknya baik, kita bisa minta bantuan, ya, minta bantuan kepada mereka untuk buat jadwal secara rutin bertemu dengan anak kita. Misalnya anak kita laki-laki, kita minta teman kita yang rohani, Pak, boleh nggak Pak menemani anak saya sewaktu-waktu? Kalau punya waktu, tolong. Jadi berdiskusi bersama mereka, ya. Jadi anak akan melihat bagaimana anak laki-laki akan melihat bagaimana seorang ayah berkomunikasi kepada istri dan anak-anaknya, dan anak akan bisa belajar dari ayah tersebut. Ingat bahwa anak-anak kita itu dia akan belajar bagaimana dia nantinya menjadi ibu, menjadi ayah bagi suami dan istrinya, bagi pasangannya atau bagi anak-anak mereka itu dari orang tuanya, dari kita. Nah, kalau tidak ada ayah atau ibu, ya kita bisa melibatkan orang lain, ya, yang bisa menolong anak-anak kita. Itu yang disebut dengan reparenting, belajar kembali, ya. Tidak punya figur ibu, kita bisa minta kepada ibu yang kita lihat baik, ya, secara rohani, secara hubungan dengan keluarganya, kita bisa minta ibu tersebut untuk menolong anak kita, tentunya dengan persetujuan melibatkan juga suaminya. Sewaktu-waktu kita membawa anak kita bertemu dengan keluarga penolong tersebut, ya mungkin makan bersama, di situ mereka bisa belajar dari bagaimana figur ayah, bagaimana figur ibu yang mereka tidak dapatkan di rumah mereka. Ya, saya kira itu kita sebagai orang tua single bisa mensiasati, bisa menolong anak-anak kita supaya dia bisa belajar kembali. Ya, butuh sekampung untuk menolong anak-anak kita. Kita nggak bisa sendiri. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Baik, Pak Paul. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya akan mengundang Bapak dan Ibu untuk mengisi absensi hari ini melalui link absensi yang akan di-share oleh rekan saya pada kolom chat. Di situ tertera ada area Cakung, Cikarang, Citra, Gunung Sahari, dan Sunter. Begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung untuk masuk ke link tersebut dan melakukan pengabsenan. Seperti itu gambarannya. Oke, sekiranya kalau sudah, kita akan lanjut, Miss. Oke, untuk pertanyaan keempat, Pak Paul, saya pernah baca statement seperti ini. Jika anak dipukul temannya, maka jangan perintahkan untuk langsung memaafkannya. Bahkan jika mungkin, ajari untuk membalasnya. Kenapa? Agar anak tumbuh menjadi anak yang pengecut dan ia bisa membela dirinya dengan kuat. Setelah itu baru ajari anak bahwa ada pilihan lain yang lebih baik, yaitu memaafkan, karena jika sejak awal diajarkan untuk langsung memaafkan tanpa diajarkan untuk membela diri,
maka ia tidak akan tumbuh menjadi pribadi pemberani dan kuat. Pemaaf yang ia lakukan pun terjadi karena ia lemah, takut, dan terpaksa. Beda halnya jika ia menjadi pemberani namun pemaaf. Ia memaafkan karena ia tahu memaafkan lebih baik daripada melakukan pembalasan. Pertanyaan saya, setujukah Bapak atau Ibu dengan pendapat ini dan apa alasannya? Silakan Pak Paul, pencerahannya. Nah, ini pertanyaan yang susah ini. Iya, Bapak Ibu, anak pada saat dia mengalami masalah, ya mungkin di sekolah atau dengan siapapun itu ya, kita sebagai orang tua perlu menemani, mendampingi anak kita. Ya, yang paling penting adalah dia bisa mengelola perasaannya dia, ya, mengelola perasaan dan dia tahu apa yang dia lakukan setelah dia mengalami hal tersebut. Ya, mungkin dia mengalami kesulitan, dia mengalami kendala, dia mengalami masalah di sekolah ataupun di mana mungkin tadi hari itu. Ya, anak biasanya ya dia akan lapor kepada orang tuanya. Ya, dia akan lapor kepada orang tuanya sehingga kita orang tua bisa menolong anak kita untuk bisa mengelola masalah dengan baik. Ya, tadi Ibu ini tadi pertanyaan ya setuju bahwa dia bisa memaafkan. Ya, artinya dia memaafkan bukan karena takut. Ya, tapi dia memaafkan karena dia tahu bahwa memaafkan itu penting. Ya, karena anak kalau tidak bisa memaafkan, wah dia akan melakukannya itu lagi dan mungkin kepada orang yang lain. Nah, pada saat anak pulang, dia katakan, saya tadi dipukul oleh si ini. Ya, bisa saja kita eksplor perasaan dia. Menurut kamu, apa yang kamu rasakan dengan sikap dari hal tersebut? Wah, saya sangat jengkel, gini. Saya marah gitu. Oh, kamu sangat tidak nyaman ya dengan kondisi itu. Iya, masa saya dipukul gini. Jadi, yang paling penting adalah komunikasi dengan anak itu bahwa dia sampai ke perasaan. Ya, bahwa dia sampai ke perasaan, tidak langsung memberikan solusi. Kadang-kadang anak kita ya apa kabar itu kan kita sudah belajar kan level komunikasi. Bagaimana nilaimu? Jelek. Kamu sih nggak belajar. Coba kalau kamu belajar itu langsung ke solusi. Ya, misalnya anak, Pak, Mas saya tadi dipukul oleh teman saya. Oh, kenapa nggak balas? Oh, kamu sih penakut gini, nggak boleh penakut. Nah, itu anak kan akan merasa bingung. Dia mau membalas, besar badannya, kalau saya membalas bisa saya dikala misalnya gitu kan. Jadi kita harus masuk sampai level perasaan. Oh, kamu pasti sangat malu ya dipukul temanmu ya. Kamu nggak nyaman ya dipukul temanmu. Iya mau gini. Terus apa yang akan kamu lakukan? Nah, dia akan bisa menceritakan pengalaman dia. Iya ya, saya tadi dipukul. Kenapa ya? Jadi dia bisa tahu kenapa dia dipukul, kenapa dia bisa memahami pengalaman. Oh iya, oh mungkin karena saya tadi seperti ini. Ya salah saya juga ya, Ma. Karena saya melakukan. Nah, itu anak akan bisa menilai gitu kan dengan baik. Kira-kira dia dipukul kemana, apa akibatnya dia dipukul, atau mungkin sebenarnya saya nggak salah, tapi kenapa dia melakukan itu? Oke, kamu nggak nyaman. Terus apa yang akan kamu lakukan? Ya, misalnya, ya saya besok akan ngomong kepada dia bahwa kamu nggak boleh lagi melakukan itu. Kalau kamu ngomong sekali lagi, maka saya akan melakukan sesuatu. Tapi saya memaafkan kamu. Jadi artinya menolong anak supaya bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, jangan kadang-kadang kita orang tua, saya banyak ketemu orang tua yang sedikit-sedikit anak-anak lapor, oh langsung telepon guru, langsung telepon wali kelas, marah kepada anak tersebut, marah. Nah, ini juga tidak menolong anak. Artinya anak itu akan merasa, wah ada perlindungan saya, sedikit-sedikit ada orang tua membela, dan dia akan tidak bisa mengelola masalahnya sendiri. Ya, kita bantu mendampingi anak mengelola masalahnya. Kenapa sampai dia dipukul? Menurut kamu kenapa kira-kira? Iya ya, ya saya juga salah sih, Ma. Saya mengejek dia, mungkin dia tidak senang. Nah, jadi dia bisa tahu, oh, dia bisa belajar dari pengalaman tersebut. Saya kira itu yang paling penting. Jadi setiap pengalaman-pengalaman yang tidak nyaman bagi anak, kita dampingi dia, kita tolong dia sehingga dia bisa mengatasi masalahnya. Ya, bukan berarti kalau kita langsung balas, bukan berarti anak itu akan menjadi, mungkin dia berani seperti itu, tapi dia tidak punya sikap seperti maaf dan lain sebagainya yang kita inginkan anak itu. Jadi anak itu bisa mengatasi masalahnya, dia punya jiwa untuk memaafkan, tapi dia juga bisa boundaries, dia punya batas-batas.
Ya, dia punya boundaries. Sekali lagi, kamu nggak boleh memperlakukan. Dia kan ngomong kepada kamu nggak boleh memperlakukan itu. Kalau kamu lakukan itu, saya bisa akan membalas kamu. Ya, jadi anak itu kita tanamkan, kita didik, kita bimbing dia supaya dia punya kepribadian yang baik, dia bisa mengatasi masalahnya. Ya, setiap ada masalah dia bisa bagaimana mengatasi masalahnya, perasaannya nyaman karena dia didengarkan oleh orang tuanya dan dia bisa bagaimana terus kamu apa yang akan kamu lakukan besok bersama temanmu. Ya udah, saya akan ngomong ke dia, saya akan ngomong ke wali kelas, ya, dan saya akan ngomong ke anak itu supaya wali kelas memfasilitasi dan kami bisa mungkin baik kembali atau dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu yang lebih penting, bagaimana menolong anak mengatasi apa yang dia alami, ya, dia bisa mengeksplor perasaannya dan dia bisa melihat kenapa peristiwa ini terjadi. Ya, saya kira itu yang lebih penting kepada anak-anak kita. Ya. Baik, Pak Paul. Jadi kita lebih dulu untuk membawa ya, mengenal gitu masalahnya seperti apa, mengarahkan anak sehingga dengan dia mengenal permasalahannya itu kita bisa mencarikan juga solusi-solusinya begitu ya Pak ya, sehingga anak bisa bukan sekedar terima dengan kondisi apa yang ada, tapi dia bisa memecahkan permasalahannya gitu ya Pak ya, sehingga nanti ke depannya kehidupannya bisa setiap ada permasalahan bisa diselesaikan dengan baik gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak Paul, terima kasih. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima, Pak. Jika sudah menemukan potensi anak, bagaimana solusinya agar mereka bisa enjoy juga dalam proses untuk membantu mengembangkan potensinya? Karena misal waktu ikut serta dalam lomba-lomba, sesuai potensinya pasti harus ada komitmen latihan, tapi kadang ada anak yang kurang komitmen untuk melakukan latihan agar maksimal. Nah, kira-kira apa nih Pak tipsnya untuk anak tersebut seperti itu Pak kondisinya? Silakan Pak Paul. Iya, saya kira kita bisa mengenalkan kepada kegiatan sebanyak-banyaknya kepada anak-anak kita, ya. Dan anak itu dengan sendirinya itu akan tersaring. Apa sih kegiatan yang dia senangi? Ya, kita nggak bisa memaksa anak kita supaya dia pintar menyanyi misalnya atau dia pintar melukis, tapi dia nggak senang. Itu yang dia anak itu melakukan seperti itu. Dia nggak senang. Mungkin saja bisa saja dia lakukan semuanya, ya. Tetapi ada hal-hal yang dia paling berminat di hal tersebut dan kita bisa melihat hasil karya yang dari kegiatan tersebut. Nah, mungkin banyak hal yang dia lakukan, ada 3 kegiatan dan lain sebagainya. Nah, kita bisa berdiskusi dengan anak, kira-kira apa yang kamu inginkan? Kamu mau seperti apa? Apa yang paling kamu senangi dari ketiga hal tersebut? Ya, mungkin ada latihan olahraga bela diri misalnya, melukis atau bermain musik, gitu kan. Nah, anak itu biarkan anak yang memilih. Ya, oke, saya mau misalnya bermain musik aja. Ya. Oke, tapi kamu mau latihan melukis juga atau olahraga? Ya, boleh sih, hanya latihan-latihan aja untuk olahraga dan lain sebagainya. Tapi musik. Nah, kalau anak sudah memilih latihan tersebut, kita diskusi dengan anak, ingat bahwa itu bukan kemauan kita. Kadang-kadang ekspektasi kita, kadang-kadang kegiatan kita paksakan kepada anak, sebenarnya itu yang kita inginkan supaya anak pintar menyanyi, kita paksa dia untuk les vokal dan lain sebagainya. Nah, kalau dia sudah memilih latihan musik misalnya, ya kita bantu dia untuk mencarikan orang-orang yang profesional, misalnya les di sekolah-sekolah musik, kursus musik, dan kita memang perlu menolong dia mengantar anak-anak kita. Ya, saya percaya kalau anak kita senang dia memilih itu, ya, dia punya passion di situ, itu pasti dia akan senang. Mungkin dia punya ada waktu-waktu di mana dia agak bosan, gitu kan. Nah, biarkan dia mengalami hal tersebut. Kenapa? Kamu sekarang gimana? Iya, aku agak bosan sedikit, terlalu capek gini. Oke, ya. Kira-kira berapa lama kamu bisa rileks dan lain sebagainya. Nah, kita ajak diskusi dia apa yang menyebabkan dia tidak berminat untuk di situ, gitu kan? Atau mungkin saja, aku nggak mau lagi ini, aku menemukan yang ini. Ya, kita lihat kepada anak kita, kira-kira
benar seperti itu, kamu ke depannya seperti apa. Jadi kita menolong anak kita untuk memikirkan masa depannya juga, apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Ya, kalau kamu latihan ini, kamu bisa seperti ini, bisa melayani Tuhan dengan musik dan lain sebagainya. Jadi perlu kita ajak diskusi kenapa sampai dia mengalami penurunan dalam hal latihan misalnya, dalam hal ketekunan untuk berlatih. Nah, ini kita tolong anak kita. Jadi kita perlu komunikasi, kita perlu evaluasi bersama anak-anak kita. Ya, dan saya percaya, saya melihat anak-anak ya, banyak anak-anak yang senang di situ ya, misalnya olahraga sepak bola dia ikut klub dan lain sebagainya, basket dia ikut klub dan lain sebagainya, dan dia ingin berprestasi di hal tersebut. Ya, kita bisa menolong anak kita, kalau kamu bisa begini, ke depannya kamu bisa lakukan apa yang akan dia alami, apa yang akan dia dapat kalau dia tekun dalam hal tersebut. Ya, saya kira itu, Pak. Baik, Pak Paul. Jadi intinya biarkan anak untuk memilih begitu Pak ya, untuk apa yang dia sukai gitu, sehingga dia bisa menikmati, bisa enjoy, sehingga dia juga bisa bertumbuh berdasarkan talenta dia juga gitu ya Pak ya. Tapi kita arahkan setiap kemampuan-kemampuan itu sehingga nanti kedepannya mau seperti apa begitu ya Pak ya, gambarannya Pak ya. Terima kasih Pak Paul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Miss. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nih Pak. Saya pernah baca buku Mendidik Anak. Di dalam buku tersebut, dalam mendidik anak untuk mengungkapkan sesuatu yang luar biasa, jangan mudah diucapkan. Jika baik, katakan baik. Jika kurang baik, katakan kurang baik. Karena jika selalu mengungkapkan luar biasa dengan mudah, maka anak tersebut akan merasa cepat puas dengan apa yang dikerjakannya. Silakan Pak Paul. Iya, ya, saya setuju bahwa kita perlu jujur dengan anak-anak kita. Tapi di sini bagaimana komunikasi kita untuk memotivasi anak-anak kita sehingga dia tidak menjadi down, ya, dia tidak menjadi patah semangat dengan apa yang kita lakukan. Nah, biasanya ya, makanya saya katakan tadi kalau kita puas, kita bisa katakan secara spesifik. Misalnya, wah kamu bisa mengatur buku-buku di kamarmu dengan rapi, ya kan? Nah, misalnya kalau dia sewaktu-waktu dia tidak bisa mengatur dengan rapi, kita bisa menolong. Oke, maukah kamu kita bersama-sama merapikan bukumu? Ya, Mama lihat kamu perlu ditolong untuk merapikan buku. Kadang-kadang kita sebagai orang tua kita bilang, wah kamu kok nggak rapi sekali ya? Kok sulit sekali untuk rapi. Nah, ini yang kadang-kadang ini kata-kata kita yang terlalu banyak mengoreksi atau evaluasi. Kok kamarmu berantakan? Kok lemari bukumu tidak bisa rapi sih? Rapikan dong gini nih. Nah, anak itu akan merasa, ya apalagi kalau banyak judge, kamu itu memang tidak bisa rapi. Wah, anak akan merasa dalam pikirannya dia bahwa memang dia tidak orang yang berantakan, tidak bisa rapi. Kamu itu kok malas sih bersihkan kamarmu? Malas sekali kamu gini. Nah, itu menjudge bahwa anak itu akan merasa ya udah dia malas. Kalau misalnya dia rapi, kita katakan, wah Mama senang karena kamu bisa merapikan dengan baik kamarmu, bed cover kamu bisa atur menutupi semua bantal dengan sangat rapi. Nah, kalau misalnya pada saat itu tidak rapi, ya bisa saja, ayo Mama tolong, ayo apa yang kita bisa lakukan bersama? Kita bisa merapikan kamarmu. Mari kita bersama-sama. Ya, maksud saya tidak dengan cara langsung mengevaluasi, mengkritik dengan kata-kata yang negatif. Ya. Nah, saya setuju bahwa kadang-kadang ya itu kita tidak terlalu sering anak-anak misalnya tidak ada apa-apa yang oh kamu luar biasa, kamu hebat. Apanya yang luar biasa, Pak? Anak akan bilang, Papa ini basa-basi aja, Mama ini hanya menyenang-nyenangkan aja, apa yang luar biasa? Ya, makanya saya bilang kita perlu spesifik apa yang dia sudah lakukan yang positif, kita tekankan gitu, kita tegaskan di situ, kita puji di situ. Itu yang dimaksud yang mengafirmasi ya, pernyataan-pernyataan positif dan spesifik. Jadi kamu bisa melakukan dengan sangat baik, bla 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 gini ya. Ya, nah kamu bisa misalnya dia membuat puisi, kata-kata puisimu ini nih sangat enak didengar, ya, sangat baik, kata-katanya ini sangat baik, sangat rapi dan lain sebagainya.
Nah, itu dia tahu sehingga dalam menulis puisi dia bisa punya bakat. Oke, kalau gitu saya lakukan lagi. Jadi maksud saya tidak terlalu mengumbar pujian yang tidak jelas gitu. Ya. Dan kalaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita, dengan kata-kata yang tidak menuduh, dengan kata-kata bukan kata-kata yang negatif, tapi kata-kata yang maukah membantu mama membersihkan ini. Ya, mama akan senang, papa akan senang kalau kamu bisa melakukan hal tersebut. Jadi hal positif yang kita inginkan anak lakukan itu yang kita ucapkan daripada sesuatu yang negatif karena kesalahan yang dia lakukan. Jadi ya benar kita perlu mengevaluasi. Kamu tadi melakukan ini, ya bisa nggak kita perbaiki bersama? Sehingga anak tahu, oh iya, saudara-saudara, anak itu, apalagi anak SD, dia sudah bisa menganalisa apa yang dia bisa lakukan. Oh, lain kali mungkin kita tidak kritik dia, tapi lain kali aku bisa melakukan yang baik. Ya, lain kali aku pasti bisa melakukan yang lebih baik. Ya, saya kira itu terkatakan lebih bagus mengafirmasi daripada mengkritik atau kata-kata negatif. Ya, mungkin saya dari pengalaman keluarga kami ya, anak kami yang kedua ini suka gambar. Jadi waktu masih kecil dia suka gambar-gambar anime ya. Kalau selera kami kan apa ini anime gitu, tapi kami tidak mengkritik dia. Kami mengafirmasi, wah bagus sekali, ini sedang apa gitu. Padahal kami sendiri nggak ngerti gitu ya, tapi kami coba explore, kamu sedang apa, ini bagus banget. Nah, karena apa yang dia lakukan itu, kami mengafirmasi, sehingga satu saat dia bercerita ke kami, ternyata dia membuat satu cerita gitu ya, komik, tapi pendek gitu, dan dia pinjamkan ke teman-temannya, jadi seperti buku berapa lembar gitu ya, ada dialognya, dan dia pinjamkan temannya ke sini, setelah itu temannya pinjam gitu ya. Nah itu bagi kami juga satu hal, wow ternyata apa yang kami berikan afirmasi kepada dia itu bisa tereksplor lagi, dan bahkan sekarang kalau misalnya hari-hari tertentu seperti ulang tahun kami atau temannya gitu ya, dia membuat kartu dari ini dia gitu, jadi dia tidak beli gitu ya, dia membuat sendiri gitu dari hasil karyanya. Nah itu bagi kami merupakan hal yang luar biasa ya, dari apa yang memang kami tabur sebagai afirmasi. Misalnya saat waktu masih kecil kami bilang, aduh ini apa sih anime, kagak ngerti gitu ya, coba ganti dong. Nah mungkin itu tidak tereksplor gitu. Nah yang penting adalah Bapak Ibu bagaimana kita mengafirmasi dan tidak mudah untuk mengkritik anak-anak kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul dan Ibu Marija untuk penjelasannya sungguh luar biasa. Baik, sekarang saya ingin mengingatkan kembali buat Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absensi pada link absensi yang tertera pada kolom chat, silakan Bapak Ibu melakukan untuk pengabsenan, untuk melakukan pengabsenan. Di situ tertera ada area Cakung, Cikarang, Citra, Gunung Sahari, Sunter, Gading Serpong, dan Greenfield. Baik, sekiranya Bapak Ibu sudah, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan, Miss. Untuk pertanyaan berikutnya, Pak. Bagaimana dengan anak yang sukanya ingin dipuji, Pak? Padahal saya selalu memberikan pujian yang memang sudah dia kerjakan. Terima kasih. Anaknya ini usianya ini sekitar 6 tahun, Pak. Kira-kira gimana menurut pandangan Bapak dan Ibu? Silakan, Pak. Iya, anak yang bahasa kasihnya dipuji, dia kan akan sangat senang, bangga kalau dia dipuji. Ya,
Ya bagus kalau ibu atau bapak bisa memuji anak tersebut. Nah, cuma perlu yang saya katakan tadi, pujian itu pujian yang atas apa yang dia sudah lakukan. Ya, kita bisa sampaikan dengan secara spesifik apa yang dia sudah lakukan, dan itu bisa mengeksplor dia untuk melakukan yang lebih baik lagi. Saya kira seperti itu. Jadi kalau sudah lakukan memuji, pujian dan lain sebagainya, saya kira itu sangat baik. Ya, apa yang dilakukan tadi, karena memang bahasa kasihnya pujian, dan dia akan sangat senang. Relasinya itu akan sangat baik dengan anak tersebut. Ya, nah sekarang kita tinggal eksplor apa sih yang menjadi potensi dia, ya, apa yang dia suka lakukan, ya. Kamu bagus kalau tulisanmu bagus, ya, gambarmu ini sangat bagus. Gimana kalau kamu kembangkan, misalnya, kamu ada bakat di melukis. Saudara-saudara, afirmasi dari teman-teman sekolahnya juga itu bisa menolong anak-anak kita. Saya ingat anak saya yang diceritakan tadi, istri saya, itu dia sudah pernah dia lakukan waktu SD kelas 2 kalau nggak salah. Ya, wah, temannya memuji dia, kamu pintar bisa menggambar dan menulis suatu cerita. Boleh nggak buatkan cerita? Nah, itu dia buatkan teman-temannya. Dia buatkan temannya cerita, dan kalau nggak salah waktu itu dijual atau nggak, saya nggak tahu waktu itu. Kecil-kecil kelas 2 sudah punya jiwa bisnis juga. Mereka tiba-tiba datang, Pak, aku dikasih 50 perak, temanku ada berapa? Kenapa? Karena aku buatkan dia cerpen, aku buatkan dia puisi. Oh gitu. Ya udah, jadi itu karena temannya mengafirmasi dia. Ya, di SMA dia sekarang sudah kelas 3 SMA, dia jarang melakukan itu, dan dia ternyata punya bakat gambar. Temannya bilang, kamu bagus loh menggambar itu. Pulang di rumah dia menggambar. Pulang di rumah dia gambar yang lebih lengkap, dan dia katakan, Pak, ini lihat gambarnya bagus enggak? Oh iya, kenapa kamu tiba-tiba menggambar? Dia bilang, teman saya tadi, saya coret-coret di kertas, tapi teman saya bilang, kamu bagus loh menggambar. Nah, pulang di rumah dia melakukan itu. Jadi anak itu kalau kita mengafirmasi, menegaskan sesuatu, dia akan bisa mengeksplor lagi lebih besar. Oh, ternyata saya punya bakat, kenapa saya nggak lakukan gitu. Apalagi kalau kita sebagai orang tua sering memuji dia akan sangat senang, dan dia akan bisa melakukan hal-hal yang lain yang bisa menyenangkan orang tuanya. Ya, ingat tadi, pujian itu bukan hanya pujian hebat, senang dan lain sebagainya yang membuat anak, benar nggak ya? Jangan-jangan ini hanya menyenangkan saya aja. Ya, Bapak basa-basi aja Mama. Tapi kita sampaikan kenapa kita bisa katakan itu, karena secara spesifik kamu bisa lakukan ini. Ya, saya kira itu. Jadi apa yang dilakukan oleh ibu atau bapak yang tadi memuji dengan bahasa kasih pujian, itu sudah sangat tepat. Ya, dan anak bisa senang. Ya, terima kasih. Baik, Pak Paul. Ya. Pentingnya untuk pujian untuk anak-anak, ya, sehingga untuk mengembangkan talenta mereka gitu ya. Ketika mereka dipuji seperti tadi Pak Paul sampaikan, anak kembali ke rumah terus jadi ada suatu kebanggaan begitu ya Pak ya, dengan skill yang dia miliki, dia terus kembangkan, mengeksplor gitu ya, dan kita akan melihat semakin ke depannya mungkin jauh lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Oke, thank you Pak Paul. Baik, Bapak Ibu, berkenaan sesi tanya jawab sudah berakhir nih. Sedikit saja nih dari saya untuk menutup sesi kita hari ini. Setiap manusia pasti memiliki potensi, seperti perumpamaan tentang talenta. Ada yang dipercayakan dengan jumlah yang banyak, dan ada juga yang dipercayakan dengan jumlah yang sedikit. Dan semuanya itu harus dikembangkan dalam diri setiap putra-putri kita. Dan terkait hal itu, dibutuhkan peran kita sebagai orang tua untuk dapat melihat potensi dalam diri setiap anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, agar setiap potensi yang mereka miliki semakin hari semakin bertumbuh. Baik, Bapak Ibu, seperti yang saya sudah sampaikan bahwa sesi ini sudah selesai, maka saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Paul dan Ibu Marija atas sharingnya hari ini yang sungguh luar biasa, yang mengubahkan, mungkin ada hal-hal yang baru buat kami semua. Jadi